Marni dan Gatot adalah pasangan sederhana yang hidup di sebuah desa kecil. Rumah mereka terletak di pinggir sawah, dikelilingi pepohonan rimbun dan udara segar khas pedesaan. Setiap pagi, Gatot berangkat ke sawah dengan cangkul di pundaknya, sementara Marni sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga, Bayu dan anak laki-laki mereka yang baru berusia 7 tahun. Bu, besok aku ikut ke sawah sama bapak ya, kata Bayu. Boleh nak, tapi kamu harus bangun pagi dan jangan malas-malasan, jawab Marni sambil mencubit pipinya. Tawa kecil mereka selalu memenuhi rumah, memberikan nuansa damai yang dirasakan oleh siapapun yang berkunjung. Meski hidup mereka tidak berkelimpangan harta, Gatot sering berkata kepada Marni bahwa kesederhanaan adalah kunci untuk hidup tenang. Rezeki itu seperti air, Bu. Selama kita bersyukur, pasti cukup untuk mengalirkan hidup kita, ujarnya Gatot, suaminya Bu Marni. Suatu malam, sambil menyeruput teh hangat di teras dan bercanda, Marni hanya tersenyum melihat suaminya itu. Ia merasa beruntung sekali memiliki suami seperti Gatot, pria yang tak hanya rajin, tetapi juga selalu mengutamakan keluarga. Gatot tidak pernah segan membantu pekerjaan rumah ketika pekerjaannya di sawah selesai. Di desa itu, pasangan itu dikenal ramah dan suka membantu tetangga. Gatot sering diminta menjadi ketua panitia setiap pada acara desa, sementara Marni biasa memasak hidangan untuk acara hajatan. Kehidupan mereka berjalan mulus tanpa hambatan besar. Namun, di balik keharmonisan itu ada mata-mata iri yang memandang mereka, yaitu Yanti, seorang janda di desa tersebut, sering memperhatikan Gatot dari balik jendela rumahnya. Ia selalu mencari alasan untuk berbicara dengan Gatot, entah sekedar meminta bantuan, mengangkat karung beras, atau meminjam alat pertanian. Tapi Gatot yang begitu setia pada Marni selalu menjaga jarak dan bersikap sopan. Suatu sore, dengan nada iri, Yanti, seorang janda berusia awal 30-an yang tinggal tak jauh dari rumah Gatot, selalu merasa kesepian sejak ditinggal suaminya 5 tahun yang lalu. Kecantikannya yang masih terawat sering menarik perhatian lelaki di desa, tetapi tak ada yang benar-benar membuatnya terpikat seperti Gatot. Sikap Gatot yang ramah, tutur katanya yang lembut, dan pekerjaannya sangat giat membuat Yanti tergila-gila. Awalnya, Yanti mencoba mendekati Gatot dengan alasan-alasan sederhana. Suatu pagi, ia datang ke sawah tempat Gatot bekerja dengan membawa segelas air kelapa muda. Ia menghampiri Gatot yang sedang mencangkul tanah. Mas, ini saya bawakan air kelapa. Pasti haus kerja di tengah panas begini, ucap Yanti dengan senyuman manis. Gatot menoleh dan terkejut terlihat Yanti. Ia mengangguk sopan sambil menolak dengan halus. Wah, terima kasih Mbak, tapi saya sudah bawa bekal sendiri dari rumah, jawab Mas Gatot sambil menunjuk botol air yang digantungkan di pohon. Ini saya bawakan khusus buat Bapak kok, lagi pula. Siapa lagi yang mau bantu kalau bukan tetangga? Yanti memaksa menyerahkan air kelapa itu ke tangan Gatot. Dengan canggung Gatot menerimanya. Ia tersenyum singkat sebelum kembali bekerja berusaha menjaga jarak. Namun, Yanti tidak menyerah begitu saja. Hari demi hari, ia harus mencari alasan untuk mendekati Gatot. Suatu sore, saat Gatot baru saja pulang dari sawah, Yanti muncul di depan rumahnya. Mas Gatot, maaf mengganggu. Saya mau pinjam arit sebentar. Punya saya rusak. Padahal rumput di kebun sudah tinggi sekali, katanya sambil masang wajah memelas. Wah, sebentar ya Mbak, saya ambilkan dulu di gudang, jawab Mas Gatot sambil masuk ke dalam rumah. Marni yang mendengar percakapan itu dari dapur keluar dan berdiri di depan pintu. Ia menatap Yanti dengan tatapan penuh tanya. Mbak Yanti, sering sekali pinjam barang akhir-akhir ini. Ada apa sih Mbak? Tanyanya dengan nada ramah tapi sedikit tajam. Yanti dia tersenyum tipis. Ah, biasa saja Mbak Marni. Saya kan sendirian, tidak ada yang bantu kalau ada apa-apa. Marni hanya mengangguk.
Meski merasa curiga mulai muncul, Gatot kembali dengan arit di tangan dan menyerahkannya kepada Yanti. "Ini Mbak dipakai, hati-hati ya, matur nuwun sangat Mas Gatot. Saya akan segera kembalikan ya." Lalu dengan tersenyum, tapi tatapannya sempat melirik ke arah Marni dengan pandangan dingin. Namun setiap kali Yanti mencoba mendekat, Gatot selalu menjaga jarak. Penolakan ini membuat Yanti semakin geram. Kenapa? Dia selalu menolak. Kalau bukan karena Marni, dia sudah pasti menjadi milikku, gumam Yanti sambil mengepaskan kain di tangannya. Dalam hati yang mulai menyimpan kebencian mendalam kepada Marni, Yanti merasa Marni adalah penghalang kebahagiaannya. Suatu malam, ia termenung di depan cermin, berbicara pada bayangannya sendiri. "Marni, kamu terlalu beruntung, tapi aku akan membuat keberuntunganmu berubah. Aku tak peduli caranya." Rasa iri yang membara dalam hati dirinya berubah menjadi obsesi berbahaya. Yanti tahu bahwa jika usaha halusnya tidak berhasil, ia harus mencari cara lain untuk memiliki Gatot, meskipun itu berarti bermain dengan ilmu hitam. Malam itu gelap gulita, angin dingin berembus kencang menyapu dedaunan yang berserakan di tanah. Yanti melangkah pelan memasuki sebuah gubuk kecil di tepi hutan tempat tinggal Pak Rojo, seorang dukun tua yang terkenal. Gubuk itu diterangi cahaya temaram dari lampu minyak, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding bambunya. "Masuk, Nduk. Aku tahu kau bakal ke sini. Aku sudah menunggumu." Suara berat Pak Rojo menyambut Yanti sebelum ia mengetuk pintu. Dengan ragu, Yanti melangkah masuk membawa kantong kain berisi emas dan seekor kambing hitam yang diikat. Di luar gubuk, Yanti diantar seseorang untuk menyeret kambingnya ke rumah Pak Rojo. Di dalam, bau dupa dan kemenyan menyebar membuat suasana semakin mencekam. "Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Rojo sambil menatap Yanti dengan mata tajam, seolah mampu menembus batinnya. "Saya ingin Mas Gatot meninggalkan istrinya, Mbah. Saya ingin dia jadi milik saya sepenuhnya," jawab Yanti dengan suara pelan tapi penuh tekad. Pak Rojo mengangguk. Perlahan, ia mengambil kantong kain yang dibawa Yanti, membuka isinya dan menatap emas yang berkilau di dalamnya. "Ini cukup dan kambing hitam itu juga akan berguna. Tapi aku butuh satu hal lagi, sesuatu yang milik lelaki itu," ucap Rojo dengan nada serius. Yanti mengeluarkan sebuah baju lusuh dari tas kecilnya. "Ini bajunya Mbah, saya mencurinya dari jemuran di rumah mereka." Pak Rojo tersenyum tipis lalu mengambil baju itu dengan hati-hati. Ia mengisyaratkan Yanti untuk duduk di tikar di tengah ruangan. Di hadapannya ada sebuah mangkuk besar terbuat dari tanah liat telah disiapkan dan diisi air kembang 7 rupa yang berbau menyengat. Ritual dimulai dengan Pak Rojo menyalakan dupa lalu mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Samar-samar seperti bisikan roh, ia memegang baju Gatot dengan kedua tangan, merendamnya dalam air kembang sambil melafalkan mantra racun sangga. "Gatot jenengmu tersebut-sebut jenengmu, tak panggil titip nono pangkuanmu," dan seterusnya. Yanti menyaksikan dengan tatapan penuh harap, meskipun hatinya berdebar kencang. Pak Rojo kemudian mengambil seutas tali anyaman dari daun kelapa, mengikat baju itu lalu memerasnya ke dalam mangkruk hingga air kembang tercampur aroma busuk yang mengalir ke lantai. "Wedus sirengmu keluarkan dari," katanya. "Dia akan membawa roh pemisah ke dalam rumah mereka," ujar Pak Rojo sambil menunjuk pintu. Menurut ia, menyeret kambing itu masuk ke dalam gubuk dengan gerakan cepat. Pak Rojo memotong salah satu tanduk kambing dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk yang berisi air kembang. Suara kambing yang mengembek keras terdengar menyeramkan di tengah malam. "Bawa kambing ini ke depan rumah mereka malam ini juga. Biarkan dia berkeliaran di sekitar rumah dalam waktu 7 hari. Pengaruhnya akan terasa," perintah Pak Rojo sambil menyerahkan kembali baju Gatot yang basah kuyup.
Yanti mengangguk, meski sedikit gentar dengan suasana menyeramkan itu. Ia merasa yakin bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan Gatot. Apakah ini pasti berhasil, Mbah? Tanya Yanti dengan nada ragu. Racun sangka tidak pernah gagal, tapi ingat, segala tindakan ada konsekuensinya. Jika kau melanggar syarat, maka nasibmu bisa lebih buruk dari mereka yang kau guna-gunai. Jawab Pak Rojo sambil tertawa kecil. Nada suaranya mengandung ancaman terselubung. Yanti pergi dengan perasaan tercampur aduk antara lega, takut, dan penuh harapan dalam hatinya. Ia merasa langkah ini akan membawa Gatot ke dalam pelukannya, meskipun ia harus mengorbankan banyak hal. Malam itu, Warni terbangun mendengar suara Gatot mengigau dalam tidurnya. Tubuh suaminya bergerak gelisah di atas ranjang, keringat mengalir deras meski udara malam begitu dingin. Mas, bangun, sampean mimpi buruk ya? Marni menggoyangkan bahu suaminya. Gatot terbangun dengan napas tersenggal-senggal. Matanya terlihat lelah dan sayup, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Aku mimpi aneh, Marni, katanya sambil mengusap wajahnya. Mimpi apa, Mas? Tanya Marni. Sosok hitam besar sekali, dia berdiri di dekat pintu kamar dan terus menatapku. Matanya merah menyala, jawab Gatot. Suaranya bergetar. Marni meraih tangan Gatot mencoba menenangkannya. Tapi Gatot tiba-tiba menarik tangannya kasar, membuat Marni terkejut. Jangan menyentuhku, bentaknya dengan kasar. Tatapan matanya penuh ketakutan bercampur amarah. Sejak malam itu, Gatot mulai berubah. Ia yang biasanya lembut dan penuh perhatian, kini sering marah tanpa alasan jelas. Setiap kali Marni mencoba mendekatinya, Gatot merasa tubuhnya panas seperti terbakar. Kenapa sih kamu jadi begini? Aku salah apa, Mas? Marni bertanya dengan suara lirih. Suatu pagi, ketika Gatot membentaknya hanya karena nasi yang disajikan terlalu lembek. Dah, jangan banyak tanya. Jangan bikin aku tambah pusing, jawab Gatot sambil melempar piring ke meja, membuat Marni terdiam dengan mata berkaca-kaca. Di malam berikutnya, Gatot sering terlihat duduk di berada rumah sendirian, matanya kosong menatap gelapnya malam. Sementara itu, Marni mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Suara langkah kaki samar terdengar di dapur saat tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang ia mencium bau kembang yang menyengat di dalam kamar. Di tengah kekacauan ini, Yanti semakin sering datang ke rumah mereka. Ia datang dengan alasan menawarkan bantuan, seperti membawakan sayur mayur atau sekedar mampir untuk berbasa-basi. Mbak Murni, saya bawakan sayur bayam. Tadi saya pikir siapa tahu belum sempat masak, ucap Yanti sambil menyerahkan plastik berisi sayur. Terima kasih, tapi lain kali gak usah repot-repot, Mbak Yanti, jawab Marni dengan senyum tipis. Marni mulai merasa ada yang ganjil. Tatapan mata Yanti saat melihat Gatot terasa tidak wajar. Suatu kali ia bahkan memergoki mencoba berbicara dengan Gatot di halaman belakang. Mas Gatot kok kelihatan lesu akhir-akhir ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Yanti dengan nada lembut. Gatot hanya mengangguk tanpa menjawab. Marni yang melihat kejadian itu dari balik jendela mulai merasa curiga. Kenapa Yanti selalu ada di sekitar Mas Gatot? Apa maunya sebenarnya? Gumam Marni dalam hati. Namun kecurigaan Marni semakin menjadi ketika suatu malam ia terbangun karena mendengar Gatot memanggil nama Yanti. Jangan dekat-dekat aku jijik panas, Gatot mengerang. Dalam tidurnya, Marni mencoba membangunkan Gatot, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamar. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, persis seperti yang Gatot ceritakan. Ya Allah, lindungilah keluargaku, bisik Marni dengan suara bergetar sambil memeluk tubuh Gatot yang masih tertidur. Gelisah, teror ini terus berlanjut membuat kehidupan rumah tangga mereka semakin berantakan.
Marni tahu ada sesuatu yang tidak beres dan ia yakin Yanti ada hubungannya dengan semua ini. Marni tidak bisa lagi tinggal diam. Setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan dan melihat Gatot semakin berubah menjadi sosok yang asing, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Dengan hati penuh harap, ia pergi ke rumah Pak Hasan, seorang yang mengerti yang dikenal memiliki ilmu dan pemahaman mendalam tentang gangguan gaib. Pagi itu Marni mengetuk pintu rumah Pak Hasan dengan wajah penuh kekhawatiran. "Assalamualaikum Pak, saya butuh bantuan Pak," ujarnya sambil terisah. Pasang seorang pria paruh baya dengan janggut putih tipis membuka pintu dengan senyum lembut. "Waalaikumsalam, masuklah Marni, ceritakan apa yang terjadi di dalam." Mari menceritakan semua perubahan Gatot, mimpi buruk yang mengganggunya, bayangan hitam di rumahnya, hingga kecurigaannya terhadap Yanti. Pak Hasan yang mendengar dengan seksama, sesekali menganggukkan kecil dari cerita ibu ini. "Bukan gangguan biasa. Saya mencium adanya energi negatif yang kuat. Kita harus segera bertindak," kata Pak Hasan dengan tegas. Pak Hasan berjanji untuk datang ke rumah mereka malam itu. Ia meminta Marni untuk bersabar dan memperbanyak doa serta menghindari konflik dengan Gatot. Malam itu, Pak Hasan tiba di rumah Marni dan Pak Gatot. "Saya di sini untuk membantu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja," ucap Pak Hasan sambil menatap Gatot. Gatot yang dengan kehadiran Pak Hasan berubah tingkah lakunya. Dia hanya mengangguk pelan meski tubuhnya terlihat gelisah, sedang menahan sesuatu. Pak Hasan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang memohon perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Namun, reaksi Gatot justru di luar dugaan. Tubuhnya tiba-tiba tegang, wajahnya memerah, dan ia mulai menggeliat seolah-olah senang. Gatot berteriak sambil memegang kepalanya yang kepanasan, tetap melanjutkan bacaan ruqyah. Meski suasananya semakin mencekam, tiba-tiba Gatot muntah mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Pak Hasan segera mengusapkan air yang sudah didoakan ke wajah Gatot sambil melanjutkan doanya. "Ini bukan hal biasa, ada sesuatu yang dimasukkan ke tubuhnya. Apakah Gatot pernah makan atau minum dari orang lain belakangan ini?" tanya Pak Hasan sambil menatap Marni. Marni terdiam, mencoba mengingatnya. Iya Mbak Yanti, dia pernah mengirim makanan beberapa kali," jawabnya dengan suara gemetar. Pak Hasan mengangguk. "Itu sebabnya racun sangga biasanya dimasukkan melalui makanan atau minuman. Efeknya sangat kuat karena menyerang tubuh dan jiwa sekaligus. Tapi jangan khawatir, kita akan terus berusaha." Lalu Pak Hasan menyiapkan air doa dan menyiapkan daun bidara. Setelah itu, air yang didoakan diminumkan ke Gatot setiap hari. Ia juga meminta Marni membaca surah di seluruh penjuru rumah setiap malam. Namun, meskipun Gatot mulai menunjukkan sedikit perubahan, energi negatif itu masih terasa setiap malam. Bayangan hitam tetap muncul di sudut kamar mereka, membuat Marni ketakutan. Suara-suara aneh seperti bisikan halus juga masih terdengar. Efek mantra ini terlalu kuat karena berasal dari dendam yang dalam dan rasa iri, kata Pak Hasan. Tapi percayalah, kekuatan doa akan selalu lebih besar dari kekuatan sihir. Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Hasan melanjutkan proses ruqyah selama beberapa hari berikutnya. Ia meminta Gatot untuk mulai berpuasa sunnah sebagai bentuk penguatan spiritual. Sedikit demi sedikit, Gatot mulai merasa lebih baik, namun perjuangannya mereka belum selesai. Yanti yang masih dipenuhi dendam iri terus mencoba mencari cara untuk memperkuat pengaruhnya. Pagi itu, Marni merasa ada yang aneh dengan halaman belakang rumah mereka. Ia memperhatikan sepetak tanah di bawah pohon mangga yang terlihat berbeda, seolah baru saja digali. Nalurinya mendorong untuk menyelidiki dengan cangkul di tangannya. Ia mulai menggali tanah tersebut, meski tubuhnya gemetar. Tidak butuh waktu lama sampai cangkul yang membentur sesuatu yang keras. Marni menemukan kain putih kumal yang dililit erat saat itu. Ia membukanya.
Bau busuk menyengat langsung menyeruak di hidungnya. Ia melihat noda hitam pekat, jarum-jarum berkarat, dan rambut manusia. Ya Allah, apa ini? Bisiknya sambil menahan muntah. Marni segera menghubungi Pak Hasan yang datang beberapa saat kemudian bersama beberapa warga yang ia percayai. Pak Hasan melihat benda-benda itu dan mengangguk pelan. Ini adalah sisa-sisa ritual santet. Biasanya barang ini ditanam untuk memperkuat pengaruhnya, ujar Pak Hasan sambil memeriksa kain tersebut. Bersyukurlah ibu menemukannya. Ini tanda bahwa Allah masih melindungi keluarga ibu. Pak Hasan meminta Marni dan Gatot untuk bersiap. Malam ini kita akan melawan kekuatan santet ini untuk terakhir kalinya. Tapi kalian harus kuat dan percaya bahwa doa lebih kuat dari segala macam sihir, katanya. Pak Hasan memimpin mereka untuk melakukan doa bersama diiringi puasa sunnah yang dimulai sejak pagi. Rumah mereka dibersihkan dengan air doa yang sudah dirapalkan dan Pak Hasan membacakan ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Namun, suasananya malam itu terasa berbeda. Udara di rumah mereka terasa berat dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Gatot yang mulai pulih tampak gelisah di sepanjang malam. Tetap di sini, jangan bergerak sampai saya selesai, kata Pak Hasan tegas saat mulai membacakan ruqyah di ruang tengah. Saat ruqyah berlangsung, tiba-tiba saja lampu rumah mereka berkedip, lalu mati total. Dalam gelap gulita, Gatot mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Sosok itu menjelma menyerupai dirinya sendiri, tetapi wajahnya penuh luka menganga. Matanya hitam gosong dan tubuhnya dipenuhi darah. Kenapa kau membuangku, Gatot? Aku adalah dirimu yang sejati, bisik sosok itu dengan suara serak yang mengerikan. Gatot mundur sambil gemetar ketangisan, berteriak dari ruang tengah. Jangan takut, itu hanyalah ilusi yang dikirim untuk melemahkanmu. Pak Hasan segera melanjutkan doa-doanya dengan suara lebih lantang. Sosok menyeramkan itu mulai mendekati Gatot, tetapi langkahnya berhenti ketika doa dari pasangan itu semakin kuat. Bayangan hitam itu melengking tinggi lalu menghilang dalam sekejap. Ketika semuanya selesai, Gatot ambruk, tetapi wajahnya terlihat lebih senang. Pak Hasan tersenyum lega. Alhamdulillah, gangguan ini sudah berakhir, tapi kalian harus tetap waspada. Jangan pernah membuka celah sedikit pun bagi energi negatif untuk masuk lagi ke rumah. Marni menangis haru memeluk Gatot yang kini mulai kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Dendam dan kejahatan tidak akan pernah menang. Kebenaran selalu menemukan jalannya, kata Marni pelan. Memandang halaman rumah yang kini kembali sunyi, kehidupan Yanti berubah drastis setelah kegagalan memisahkan Gatot dan Marni di awal. Ia hanya mengeluh sakit kepala yang datang tanpa sebab. Namun, lama-kelamaan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Luka-luka muncul di kulitnya, seolah-olah digores sesuatu yang tak terlihat. Apa ini? Kenapa tubuhku seperti ini? Teriak Yanti panik sambil menangis memandang dirinya di cermin. Ia mencoba mencari bantuan dari dukun-dukun lain, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Beberapa bahkan menolak membantunya setelah mengetahui apa yang telah ia lakukan kepada Gatot dan Marni. Sosok-sosok gaib yang sebelumnya yang panggil melalui Pak Rojo kini justru sering menghantuinya di malam hari. Ia terdengar berteriak di dalam rumahnya, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Pergi, jangan ganggu aku sudah bayar kalian, teriak Yanti sambil melempar benda-benda ke udara kosong. Hai tetangga-tetangga, hanya bisa menggelengkan kepala melihat kondisi Yanti yang semakin parah. Ia sering ditemukan berbicara sendiri di pinggir jalan, rambutnya acak-acakan dan matanya kosong. Pada akhirnya, keluarganya membawa Yanti ke rumah sakit jiwa, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya tanpa kesadaran penuh. Sementara itu, Gatot dan Marni mulai membangun kembali rumah tangga mereka. Gatot yang merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi, berusaha menebus kesalahannya dengan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Bayu, anak mereka, perlahan kembali ceria setelah melihat kedua orang tuanya semakin dekat. Namun, trauma dari kejadian itu masih meninggalkan bekas mendalam. Bu,
Hantu, hantu itu gak bakal balik lagi kan Bu? Tanya Bayu. Suatu malam sebelum tidur, Marni mengusap kepalanya. Tidak nak, mereka tidak akan berani mendekati kita lagi. Marni dan Gatot belajar banyak dari pengalaman tersebut. Mereka menyadari bahwa hubungan yang kuat adalah kunci menghadapi segala cobaan, termasuk yang berasal dari dunia gaib. Pak Hasan sebelum pamit suatu hari memberikan nasihat terakhir. Santet, pelet, atau gangguan apapun tidak akan bisa menembus rumah yang dipenuhi zikir dan doa. Teruslah mendekatkan diri pada Allah. Itu adalah perlindungan terbaik kalian. Dengan kehidupan yang perlahan kembali normal, Marni dan Gatot memutuskan untuk memulai babak baru dalam keluarga mereka. Trauma itu mungkin tak sepenuhnya hilang, tetapi cinta dan keimanan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sudut rumah, Mari memandangi halaman belakang yang kini bersih. Ia tersenyum tipis, berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Ini adalah awal baru, gumamnya menggenggam tangan Gatot yang sangat erat. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Ruang Gelap.